Salam bahagia. Sahabat Wasta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan penelusuran, pemikiran, serta pengkajian. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Wasta. Salam bahagia. Sahabat Wasta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hukum netralitas semesta. Di semesta raya, ada banyak keragaman dan perbedaan. Karena dengan keragaman dan perbedaan inilah, semuanya akan saling melengkapi. Tidak jarang ada istilah kalah dan menang. Namun, siogyanya kita selalu berada dalam posisi netral. Karena ajaran dari semua utusan itu netral adanya. Sebagaimana hukum pertama semesta, yaitu netralitas. Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Menjadikan itu netral adanya. Netral dalam makna tidak terikat oleh benar dan salah, baik dan tidak baik, yang syarat dengan unsur subjektivitas. Karena semua hal yang berasal darinya adalah keniscayaan, tidak ada pertentangan terhadapnya. Contoh keniscayaan seperti halnya semua manusia membutuhkan oksigen. Tidak akan ada perdebatan di dalamnya. Baik dan buruk itu hanya ada dalam penilaian manusia. Dan penilaian manusia itu subjektif adanya. Yang dinamakan baik dan buruk tidak akan ada kalau tidak ada penilaian. Segala sesuatu itu wajar-wajar saja. Tidak ada baik dan buruk. Akan tetapi, setelah ada penilaian dan perbandingan, barulah dinamakan ini baik dan itu buruk. Jadi, yang melahirkan baik dan buruk adalah penilaian. Dan mengapa penilaian manusia itu subjektif adanya, bahkan terkadang palsu? Penilaian manusia selalu didasari oleh rasa suka dan tidak suka. Dengan perhitungan diuntungkan atau dirugikan. Kalau diuntungkan, timbul rasa suka, dan penilaiannya tentu baik. Sebaliknya, kalau dirugikan, timbul rasa tidak suka, dan penilaiannya tentu menjadi buruk. Orang sedunia boleh menganggap si A sebaik-baiknya orang. Akan tetapi, kalau si A merugikan dan memusuhi kita, dapatkah kita menganggapnya orang baik? Sebaliknya, orang sedunia boleh menganggap si B sejahat-jahatnya orang. Akan tetapi, kalau si B menguntungkan kita, amat baik terhadap kita, dapatkah kita menganggap dia seorang yang jahat? Tentu hal itu tidak akan kita lakukan. Terhadap orang yang kita suka karena menguntungkan kita, tentu kita akan menilainya baik. Sebaliknya, terhadap orang yang tidak suka karena merugikan kita, tentu kita akan menilainya jahat. Nah, penilaian seperti inilah yang sangat subjektif adanya. Akan tetapi, bukankah ada penilaian yang sifatnya umum, di mana diri kita tidak terlibat? Memang, ada pendapat dan penilaian umum, dan itu sudah dijadikan ukuran oleh kita untuk menganggap mana yang baik dan mana yang jahat. Akan tetapi jangan lupa bahwa umum juga telah terpengaruh oleh pendapatnya masing-masing berdasarkan suka atau tidak suka, diuntungkan atau dirugikan. Karena itu, bentrokan pendapat bukan hanya terjadi kepada pribadi-pribadi, melainkan juga
bentrokan pendapat, dan penilaian antar kelompok, golongan, bahkan bangsa. Akan tetapi, mungkinkah kita hidup tanpa penilaian, tanpa rasa suka atau tidak suka? Kita adalah manusia-manusia yang memiliki nafsu. Kelihatannya hal tersebut seperti tidak mungkin untuk dilakukan. Hanya dengan kesadaran, kewaspadaan, dan netralitaslah hal itu bisa terjadi. Akan tetapi, kalau sudah yakin bahwa banyak penilaian merupakan pendapat yang miring, berat sebelah, dan palsu, kita dapat berhati-hati menghadapi jalan pikiran kita sendiri. Karena itu, dalam melakukan sesuatu, sikap kita terhadap seseorang jangan sekali-kali berdasarkan rasa suka atau tidak suka, karena hal itu akan menimbulkan penilaian yang subjektif. Misalnya, jika kita berhadapan dengan seseorang yang melakukan kejahatan, tengoklah ke dalam hati kita. Apakah menganggapnya jahat karena rasa suka atau tidak suka? Karena dirugikan atau diuntungkan? Ataukah karena dendam atau balas jasa? Amatilah keadaan orang tersebut dengan sangat teliti. Keadaan orang itu sebagaimana adanya, tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa rasa suka atau tidak suka. Karena jika kita bisa membiasakan diri dengan bersikap seperti ini, sikap dan perbuatan kita terhadap hampir semua orang kemungkinan akan benar dan tepat. Manusia sebagai mikrokosmos atau semesta diri hendaknya selalu melihat, mengkaji, dan mengamati semesta raya, dan hendaknya tidak bosan untuk selalu bersatu dengan semesta raya, agar bisa selalu memahami bagaimana semesta itu bergerak, karena semesta raya selalu memberikan input pada setiap manusia. Dan jangan melupakan satu hal yang paling penting, bahwa semestalah yang membuat manusia menjadi hidup. Karena semesta diri merupakan bagian dari semesta raya dan tidak akan pernah lepas dari semesta raya. Kunci dari bagaimana kita bisa berbaur dan bersatu dengan semesta raya adalah menyatukan diri kita secara keseluruhan dengan semesta raya, dengan kenetralan yang hakiki. Jadi, kuncinya sekali lagi adalah netral yang hakiki. Karena dengan kenetralan itu, bagaimana kita menjadi kertas yang benar-benar putih. Bagaimana kita menjadi suatu makhluk yang benar-benar menempatkan dirinya di posisi bisa melihat segala sesuatu itu dengan tanpa penilaian. Itulah kenetralitasan. Netralitas ini sangat diperlukan ketika kita ingin memahami segala sesuatu secara maksimal dalam ilmu apapun, terutama ketika kita sudah mulai mencari input yang benar-benar penting bagi hidup kita dan semesta dari semesta raya itu sendiri. Jadi, netralkan diri kita. Tetaplah kita berbaur dengan semesta. Nanti akan ada rasa yang mengalir pada diri kita, terus mengalir secara bertahap, dan itu
tidak akan bisa didapatkan dengan instan atau sekaligus, karena segala sesuatu itu membutuhkan proses dan tahapan-tahapan. Setelah kita memahami semesta, kita akan tahu betapa semesta ini benar-benar humble. Semesta ini benar-benar menyayangi kita. Hanya kita yang sering menjauh dari menyayangi semesta itu sendiri. Semesta akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, asalkan kita bisa memahaminya dengan maksimal. Untuk mencapai pemahaman tersebut, dibutuhkan keselarasan dengan semesta itu sendiri. Selalu bersatu dengan semesta. Netralkan diri kita, biarkan semesta yang membawa. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk diri kita, bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Karena di sanalah kita akan hidup dengan benar-benar hidup. Perbuatan yang dianggap baik oleh pelakunya bukanlah perbuatan baik lagi. Karena kalau si pelaku menganggap perbuatan itu baik, biasanya tersembunyi pamrih dalam batinnya pada Sang Maha Menjadikan, karena ada pamrih. Pamrih inilah yang mengotori setiap perbuatan, karena pamrih ini berarti kesenangan untuk diri pribadi. Orang merampok untuk mendapatkan uang, membunuh karena dendam untuk mendapatkan kepuasan. Sebaliknya, kalau menolong dengan pamrih mendapatkan balas jasa. Bukankah hal itu sama saja dengan pamrih perbuatan jahat? Semua pamrih itu, baik atau buruk, membuat perbuatan menjadi palsu adanya. Segala macam pamrih itu tidak benar-benar kalau ditujukan untuk menyenangkan diri sendiri, dan baru benar kalau pamrih itu untuk membahagiakan orang lain, untuk kesemestaan yang didasari netralitas. Sekali lagi, bahwa semua pamrih untuk kesenangan diri itu tidak benar. Lalu apa bedanya pamrih duniawi dan pamrih yang diistilahkan surgawi? Pamrih harta dasarnya menyenangkan diri sendiri, dan pamrih berkat atau surga itu bukankah dasarnya juga untuk menyenangkan diri sendiri? Ingatlah, bukankah surga digambarkan tempat untuk menyenangkan diri sendiri? Jadi jelas, yang dikejar itu adalah kesenangan. Walaupun kesenangan itu diperhalus dengan sebutan surga. Surga itu digambarkan sebagai tempat yang menyenangkan, dan neraka kebalikannya. Seandainya neraka itu digambarkan sebagai tempat yang baik, tentu orang akan berpamrih untuk mendapatkan neraka. Dengan kata lain, kalau surga itu tidak ada, maka belum tentu orang yang berpamrih itu mau berbuat kebaikan. Yang benar adalah setiap perbuatan tidak berdasarkan pamrih apa-apa, betul-betul didasari kenetralitasan. Karena hal ini yang akan menghapus semua kebencian nafsu. Netralitas ini yang akan menumbuhkan perasaan tanggung jawab
dan kewajiban untuk menolong sesama manusia dan memelihara semesta alam. Perbuatan yang didorong netralitas merupakan kewajiban dalam kehidupan ini, karena dilakukan tanpa pamrih. Netralitas membuat setiap perbuatan tidak dimaksudkan untuk kesenangan diri sendiri. Netralitas dalam batin merupakan pohon yang akan memberikan bunga dan buah. Bunga dan buahnya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada semua orang dan semesta. Bunga dan buahnya itu adalah segala sikap dan perbuatan yang baik kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Yang pandai mengajari yang belum pandai. Yang pandai pengobatan bisa mengobati yang sakit. Yang kuat melindungi yang lemah. Yang berharta membantu yang miskin. Demikian seterusnya. Yang pada intinya adalah dapat membahagiakan orang lain. Setiap orang pasti mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk membahagiakan orang lain. Dan semua perbuatan itu merupakan buah dari netralitas yang tumbuh dari dalam hati sanubarinya. Mereka yang tidak memiliki apa-apa masih tetap dapat melakukan sesuatu demi kebahagiaan orang lain, yaitu sikap yang ramah dan manis budi. Senyum ramah, pandangan mata yang tulus, ucapan yang lemah lembut. Bukankah sikap ini dapat menyenangkan dan membahagiakan hati siapa saja? Jangan dikira bahwa sikap ini tidak ada harganya. Bahkan terkadang bisa jauh lebih berharga dibandingkan harta dan pertolongan apapun. Apabila ada nurani yang netral di dalam hati, maka semua perbuatan kita terhadap sesama tentu akan sesuai dengan kesemestaan. Netralitas mendatangkan sikap ulas asih dan menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan adalah merupakan kewajiban dalam hidup. Bukan kita sebetulnya yang memiliki harta kepandaian, juga tidak memiliki kepandaian dan kelebihan yang ada pada diri kita, karena pada hakikatnya semua hal adalah titipan. Lalu, bagaimana cara menerapkan semua hal itu dalam kehidupan ini? Bagaimana caranya agar netralitas ini dapat tumbuh dan bersemayam dalam hati sanubari kita? Tips untuk menetralkan diri agar diri kita senantiasa berada dalam netralitas. Ada 3. Yang pertama adalah melihat segala sesuatu tanpa untung dan rugi. Yang kedua, melihat segala sesuatu tanpa subjektivitas. Dan yang ketiga, melihat segala sesuatu secara keniscayaan. Semoga kita semua bisa meniru hukum netralitas semesta, di mana kita akan selalu mengutamakan kesemestaan dan kebermanfaatan diri yang dilandasi dengan sikap rendah hati dalam artian netral dan mengosongkan diri dari berbagai macam pamrih dan keuntungan. Tidak ada rasa ingin dipuji dan beban lainnya di dalam pikiran. Sahabat Wasta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai
hukum netralitas semesta. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta, yang membahas mengenai penelusuran, pemikiran, dan pengkajian. Salam bahagia selalu.